Ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam rangka menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendangkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar matahari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Halo, saya Marta Sasongko. Saya senang banget hari ini kita ada di Sibakul Corner dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita ngomongin tentang pemberdayaan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis Kawula Muda pasca momenku siap berkemas. Kenapa saya senang banget? Karena satu, saya ketemu orang-orang yang kalau sebenarnya di balik layar itu ngobrolnya udah panjang lebar, luar biasa, dan semuanya seru. Tapi yang kedua adalah bahwa di dalam topik kita ini seperti impiannya Pak Danang ini, bahwa antar OPD itu bersinergi. Jadi ini ada sinergitas antara Disdikpora dan Dinas Koperasi UKM DIY. Seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan. Dan hari ini istimewa juga. Kita ketemu langsung dengan Pak Kepala Dinas yang masih sangat-sangat hot-hotnya seatnya. Dan baru sedang beradaptasi untuk bagaimana supaya benar-benar UKM di DIY ini tetap terus naik kelas ya Pak Agus ya. Pak Agus Mulyono SPMT Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Agus. Hai, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Semangat Pak. Semangat. Selalu semangat ya. Dilirik sama Pak Danang loh. Pak Danang sebagai mitranya. Kenapa? Tambah makmur Pak Agus. Itu artinya kita harus dorong untuk terus semangat. Siap. Ya. Makanya juga hadir Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Bapak Dr. Danang Wahyu Broto MSI. Pak Danang. Ya. Selamat sehat Mbak. Masih terus Marta. semangat? Siap, semangat. Menguatkan para mitranya. Support terus untuk UKM Koperasi UMKM di DIY ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Danang. Nanti juga minta tolong bagaimana hari ini tuh supaya dengan kondisi yang ya tentu saja semuanya challenging ya Pak. Tapi kita semuanya bisa punya program yang efisien, tapi juga punya outcome yang seperti yang kita harapkan ya Pak. Ya. Oke. Nah, maka juga hadir dari Disdikpora DIY, Kabid Pembinaan SMK Ibu Dr. Wiwi Indriani SPD MSI. Bu Wiwi apa kabar? Selamat sore Mbak, alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita ya. Mbak Marta tambah menyala. Seperti juga Bu Wiwi ya. Dan hari ini juga saya punya teman istimewa yang selama ini kita selalu ketemu walaupun nggak ketemu dalam satu program, tapi kita sama-sama punya hati untuk bagaimana UKM di DIY ini terus akan berkembang. Beliau adalah Direktur Bio Hadikusuma Manajemen Training and Consulting. Mas Bio Hadikusuma. Semangat terus ya Mas. Insya Allah. Menyala terus masih kalau sehat, ini ya. Itu syarat mutlak pendampingan. Iya dong. Yang didampingi nggak semangat kalau kita enggak ya. Iya kan. Nah kemudian karena kita bicara tentang tadi Kawula Muda dilibatkan dalam inkubator bisnis. Dan ini adalah pasca momenku siap berkemas. Mungkin Anda pernah tahu
Momenku Siap Berkemas itu adalah model manajemen kelompok usaha siswa partisipasi berantas kemiskinan masyarakat dari Dinas Dipora DIY, betul ya Bu Wiwi ya? Ya. Dan ada Lucky Henry Saputra, ini adalah peserta unggulan inkubasi bisnis Kaula Muda. Usahanya adalah bidang desain konstruksi, betul ya Lucky? Ya betul. Gak salah. Ya di bidang konstruksi sama desain. Emang kamu siapa sih, sekolahnya Kalau apa? saya dulu hanya sekolahnya tuh di SMK 1 Sedayu itu cuman desain saja kan. Habis ini terus mencoba, ketimbang mau kuliah saya terus coba kerja dulu. Nah, coba cari pengalaman dulu terus sampai sekarang ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Oke. Iya, ini support. Kok ketimbang kuliah itu ya. Tapi itu benar karena kan SMK ya. Ya, saya di SMK. Jadi harus berpikirnya adalah kamu punya usaha sendiri dulu dong. Oke, berarti jadi dong ini hari ini ya. Oke. Nah, itu narasumber kita, dan kalau kita bicara tentang inkubasi atau inkubator bisnis ini pastinya adalah upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana para wirausahawan ini dibantu supaya mereka tidak gampang gagal, tidak gampang menyerah, termasuk mempercepat pertumbuhannya dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas lagi saya ingin tanya dulu ke Pak Kadis nih, karena kan ini kan ceritanya menangkap dari, atau saya ke Bu Wiwi dulu, izin ya Pak? Iya, karena kan di Sikora dulu yang menciptakan hasil, kemudian ditangkap oleh Dinas Koperasi. Bu Wiwi, iya, ini kan hasil pas Momenku Siap Berkemas ya. Betul. Waktu itu ceritanya gimana Bu programnya? Ya, jadi ini salah satu program inovasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, juga sudah menjadi inovasi nasional, masuk 100 besar waktu itu. Tujuan utama kita kan ingin menjawab tantangan kepekerjaan lulusan, di mana SMK ini kan targetnya lulus bisa bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha. Tetapi kita juga ingin menjawab persoalan-persoalan di daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana mohon maaf untuk mengangkat derajat harkat dari warga yang kurang beruntung, begitu kalau kami menyampaikan bahwa lulus SMK itu bisa mandiri. Iya. Maka dinas memiliki program Momenku Siap Berkemas, di mana ini memadukan konsep wirausaha, menyiapkan calon-calon wirausaha yang sudah kita pilih sejak mereka di SMK, kemudian diberi beasiswa. Setiap siswa itu 10 juta dari dana keistimewaan, Mbak Marta. Nah, dari situ terus didampingi oleh industri, kemudian dengan mitra, beberapa mitra ini juga yang punya pengalaman di bidang entrepreneur, wirausaha begitu, dan beberapa lembaga konsultan juga, termasuk kita kerjasama dengan Disperindak, juga dengan Dinas Pariwisata, juga dengan Dinas Koperasi juga pascanya, karena setelah lulus ini kan harus ada kelanjutannya. Jadi jangan sampai sudah kita bantu, kita siapkan, dia mandiri malah bisa menciptakan lapangan kerja. Bahkan sudah ada beberapa yang sudah punya income sendiri, akhirnya berpikir studi juga, sehingga satu brand itu melekat di satu alumni itu sudah terbiasa. Dia punya punya usaha, kemudian dia juga melanjutkan, akhirnya dia juga mencoba bekerja kepada orang lain untuk menambah pengalaman. Jadi banyak kisah-kisah sukses lulusan SMK yang ini kalau tidak dikolaborasikan dengan dinas lain, khawatirnya apa yang sudah kita berikan ini nanti setelah lulus harus ada komunitas yang berikutnya untuk ditangkap begitu kan. Kami juga hanya menyiapkan pada saat mereka di SMK. Nah, setelah lulusnya inilah Pak Agus kemudian bersinergi dengan Dinas Dikpora untuk melanjutkan program tersebut. Oke, jadi mereka berapa lama, dari kelas berapa ini? Bisa dari kelas 10, sampai dengan lulus. Karena memang menyiapkan mental wirausaha ini kan nggak mudah ya, Mbak. Betul, jadi dari awal mereka masuk iya, langsung. iya. Dan prioritas bagi keluarga kurang mampu tetapi mereka
berniat lulus itu untuk memiliki wirausaha. Karena kalau tidak ada niat ke sana, nanti sulit juga membangun itu. Betul. Karena ada beberapa juga yang sempat tidak bertumbuh. Nah, akhirnya hadirlah waktu itu kita kerjasama dengan Dinkop UKM, coba digandeng lagi, siapa tahu bisa ditumbuhkan lagi dan berproses lagi. Nah, akhirnya punya satu usaha yang bisa menghidupi, paling tidak mengangkat harkat martabat keluarganya. Begitu konsepnya. Jadi Pak Agus gimana terus proses takeovernya dari diserahkan kemana ke dinas itu gimana tuh Pak? Satu hal, kita ini menangkap dalam rangka keberlanjutan. Dalam artian penumbuhan spirit kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang, bisa menghidupi itu tidak mudah. Ya. Inisiasinya sudah dari Dikpora dengan Momenku Berkemas, program yang nyata-nyata bagus, tapi diperlukan keberlanjutan. Dalam artian keberlanjutan, Dinas Koperasi memang ada program-program yang menangkap seperti itu. Artinya penumbuhan spirit kewirausahaan ini ada, inkubator bisnis selama ini juga berjalan, bahkan inkubator bisnis yang basicnya dari wilayah terkecil, yaitu desa dengan desapreneur, itu juga ada. Artinya kita sudah selama ini menjalankan upaya-upaya untuk penumbuhan wirausaha Di berbagai segmen. di berbagai segmen dan di beberapa tempat. Nah, ketika ini ada, memang kami mencoba menangkap untuk keberlanjutan dengan memaksimalkan potensi yang ada di tempat kami. Artinya resource tempat, kemudian ada pendamping-pendamping yang selama ini memang ada di Dinas Koperasi UKM. Itu kita maksimalkan, kita upayakan. Yang selama ini berjalan sudah dengan inkubasi yang sudah berjalan juga kita maksimalkan dengan yang ada, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Ini baru mau tanyain Pak, sama nggak antara program inkubator bisnis UKM dengan yang ketika ini kan anak-anak masih sangat muda nih, kaula muda. Ya, artinya kita selama ini sudah ada Saka Wirausaha, itu juga bagian dari inkubator bisnis. Ya. Berbasis kepanduan, nanti juga Mas Bio bisa lebih banyak memperdalam menjelaskan hal itu. Kemudian juga ada inkubator bisnis naik kelas. Prosesnya sama, inkubator bisnis challenge selama 1 tahun untuk ditemukan champion. Dan ini wirausaha muda ataupun kawula muda bahasanya. Nah, ini tentunya dengan beberapa penyesuaian yang coba kita isikan di situ, menjawab apa yang sudah ada di Dispora tadi. Dan ini upayanya, harapannya sudah berjalan, mudah-mudahan nanti bisa berlangsung sampai selesai. Oke, ini berarti kalau yang untuk kawula muda sudah berapa kali Pak? Baru pertama kali ini. Pertama kali. Baru 4 bulan, sejak bulan Juli. Jadi sudah, ini proses sambil kita juga mencari, tapi ini bukan hal baru. Yes. Di Dinas Koperasi sudah berjalan inkubasi yang lain. Mudah-mudahan dengan ramuan-ramuan, racian-racian yang lebih bagus nantinya ini akan lebih berhasil dan bisa membawa si pelaku tadi, si kawula muda yang dari Disdikpora tadi akan lebih bagus dan bisa eksis kemudian. Oke, dan ini menarik kan, berarti tidak berhenti nih teman-teman yang sudah punya inisiatif berbisnis, mungkin sudah berjalan, masih ada bimbingan, lebih jadi lebih adult gitu ya, lebih dewasa nanti seperti apa, lebih serius untuk berbisnis. Oke, di segmen berikutnya nanti akan saya tanyakan kepada Pak Danang bagaimana sih keberpihakan Komisi B khususnya terhadap kewirausahaan baru yang sekarang bahkan menyasar kepada anak-anak yang lebih muda lagi nih. Ini kan impian kita nih, Indonesia menjadi persentase porsinya wirausaha semakin besar. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Sibakul Corner. Ya, masih di Sibakul Corner dan sekarang saya kenalin lagi satu orang yang juga istimewa. Ini adalah peserta unggulan inkubasi bisnis kawula muda, namanya Silpi Oktaria Eka Putri Pandu, namanya panjang. Silpi. Halo. Iya, kamu pengusaha apa sayang? Usaha saya mie ayam bakso. Wow, gak dibawa sekarang. Kan enak kalau dibawa. Kamu sudah usaha ini sejak kapan? Udah 6 tahun kalau saya pegang. 6 tahun dipegang. Iya. Gak panas?
Soalnya kan awal dikelola sama orang tua, terus sekarang saya yang mengelola. Jadi kamu yang lanjutin? Iya. Orang tuanya ikhlas? Ikhlas. Oh ya, oke, nanti kita tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Oke, nah karena tadi sudah ada Pak Danang ini kan berarti kan ada upaya nih Disdikpora, Dinas Koperasi UKM sudah mencoba program-program yang luar biasa menumbuhkan kewirausahaan baru. Adakah kebijakan khusus untuk tambah mensupport munculnya kewirausahaan baru ini? Ya, terima kasih Mbak Marta. Saya cukup bangga, cukup senang, terharu juga. Ini ada yang kelahiran 2007, sudah prestasi luar biasa meneruskan perjuangan orang tua. Dan kalau kami dari Komisi B, Mbak Marta, Bapak Ibu sekalian, kami kalau bicara programnya teman-teman koperasi UMKM itu cukup banyak. Dan kami juga support, bahkan untuk inkubasi kewirausahaan ini sudah berjalan cukup lama. Yang cukup mengagetkan, ini sudah ada sinergi dengan Dinas Dikpora. Luar biasa, tidak berdiri sendiri, apresiasi apresiasi betul. Artinya sudah ada sinergi yang luar biasa, dan saya semakin melihat jelas di kondisi yang kita harus efisien, efektif gitu ya, inovasi. Kemudian ada inovasi baru, bagaimana ini teman-teman adik-adik saya yang relatif baru memulai bahkan sudah berjalan ini juga tersentuh oleh program-program dari dinas. Kalau saya sih prinsipnya Pak Agus nih yang relatif masih bukaan baru gitu, kepala dinas baru. Kita support seperti biasanya, baik itu dari anggaran reguler, APBD reguler maupun dari DAIS. Nah tentu saja harapan kita program ini juga selalu dibuka, disosialisasikan, dipublikasikan, sehingga tidak banyak orang yang mungkin tahu pergerakan atau progres dinas untuk melaksanakan program itu. Yang jelas dari Komisi B betul-betul support, karena memang data BI kemarin kita ikut rapat tuh hampir 60% pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Cukup berpengaruh. Sehingga harapan kita dinas, dan ini sudah menggandeng idenya dari siapapun, saya kira nanti dikembangkan Pak Agus, bahwa ini tidak hanya dengan Dikpora tapi dengan Naker Trans, itu bagian dari kita, kemudian teman-teman dinas yang lainnya, pariwisata saya kira. Nah saya kira ini lebih kita inovasi yang kita butuhkan hari ini. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sudah mulai tumbuh inovasi. Tentu saja harapan kita lebih banyak kita bisa menjaring masyarakat dari lini yang paling muda, paling baru, sampai jangan lupa juga yang sepuh-sepuh ini juga harus kita akomodir. Tapi apresiasi betul acara malam hari ini, dan dialog ini saya kira tidak hanya sekali nih Pak, berseri begitu. Iya, semoga. Kan tinggal Bapak ya, ketok palu ya bagus ya. Iya. Biar Mbak Marta tambah fresh gitu. Tapi artinya kan Bapak bisa melihat juga hasil-hasil dari program ini secara langsung kan? Iya. Betul apresiasi. Kaget-kaget saya tadi. Ini kalau anak saya ini masih main nih, masih Pak TF Pak ini. Tiba-tiba ini kita dihadapkan pada kondisi new entrepreneurship-nya luar biasa. Saya kira ini Pak, potensi kita. Mbak Marta sepakat menyongsong Indonesia Emas 2045, ini kita siapkan betul untuk adik-adik kita. Jadi tidak tergantung pada mereka akan menjadi sumber daya seperti apa yang belum jelas, tapi ini sudah muncul sebagai entrepreneur malahan ya. Betul. Oke, begitu saya pindah ke Mas Bio nih, salut sebagai salah satu mentornya, sebagai coach yang mendampingi mereka. Ini kan dibilang mungkin dalam bayangan saya lebih rumit ya, karena ini kan sebenarnya mereka masih sekolah pikirannya, tapi sudah diajak entrepreneur dan kemudian langsung terjun dan akhirnya menjadi entrepreneur. Boleh cerita prosesnya seperti apa Mas? Ini mau cerita enak atau nggak enak ini? Dari nggak enaknya dulu dong, biar kita tahu bahwa itu memang tantangan. Jadi di kelas balik ya Mbak, aku ingat kalau tadi Silvi umur 18 tahun, aku dulu umur 20 tahun bikin buku. Bikin buku gimana caranya anak muda belajar bisnis, kan gitu. Karena waktu itu di umur 20 tahun aku baru dididik jadi bisnis. Nah, dalam perjalanan itu kemudian kita ngelihat ini harusnya kan generasi muda bisa diedukasi. Kabar buruknya adalah paradigma menjadi karyawan itu ternyata masih mendominasi di level ini sampai di tahun ini ya. Jadi melamar kerja itu masih jadi pikiran. Zona nyamannya masih. Pertama doktrinisasi dari keluarga. Yang kedua adalah sosial.
dari sosial, udah disekolahkan tinggi-tinggi ngapain ini, dan itu terjadi. Jadi tantangan kita pertama pasti objeknya dulu, adik-adik. Karena di saat mereka sedang bermain, kan mereka belum menemukan orientasi diri sebenarnya. Jadi ada yang sifatnya masih trial and error, uji coba, dan itu tantangannya adalah konsistensi komitmen, ya kan? Itu yang kedua adalah kemudian ketika kita melakukan transfer knowledge. Nah, ini menjadi PR para mentor semua, karena bahasanya para mentor harus didunke, gitu. Harus dibikin sesederhana mungkin. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, ketika sudah disimplifikasi saja, ketemunya di komitmen. Komitmennya belum. Betul. Jadi let's say ya, kita ambil sampling dari pengalaman yang sudah atau mungkin di Kaula saja. Dari 80 peserta awal yang terjaring, kami sebagai mentor ya, kita kan langsung mapping ya Pak Agus ya. Itu kita ngelihat hanya 10, Mbak. Dari 80 itu yang benar-benar komit itu hanya 10. Hanya saja kan PR kita adalah membangun ekosistem kewirausahaan. Kita kan membangun ekosistem itu seperti halnya yang diminta dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM kan. Nah, kan kita harus mengakomodir juga mereka yang setengah hati atau baru mau coba-coba kan itu. Nah, jadi mau nggak mau itu PR gue adalah ke teman-teman mentor, sabar. Tantangannya di situ. Betul, tantangannya di situ karena pertama adalah para mentor yang terlibat di Kaula kan pebisnis. Karena kalau pebisnis ini kan mereka taunya Indonesia Emas gas gitu kan. Dan untuk bicara pendampingan UKM ini ususnya harus gede banget dan wow banget kan gitu. Speednya juga harus lebih lambat. Jadi lebih lambat. Nah, tantangan kami ada di selain di adik-adik, dampaknya adalah kepada para mentor yang terbiasa ngegas. Akhirnya udah. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah improvisasi materi. Itu kami harus melakukan. Saya ngobrol sama Pak Herman Kartajaya. Saya sampaikan ke beliau bahwa untuk ketemu dengan yang lebih muda itu kita harus benar-benar smart dalam memecahkan setiap esensi yang mau kita bagikan. Nah, itu yang kemudian mungkin kalau di Kaula kan kita berangkatnya dari pelatihan ya. Kebetulan kan waktu itu Pak Agus dan teman-teman Dinas Koperasi minta saya juga di Saka Wirausaha. Kalau di Saka Wirausaha kita settingnya 2 tahun, Mbak. Karena kita tahu tahun pertama pasti nggak akan main tuh. Ya kan? Jadi kita apresiasi dulu aja. Apresiasi. Tahun kedua biasanya nanti mereka tahun ketiga lah mesti balik lagi tuh. Nah, itu kalau di Kaula kabar baiknya ada dari Bu Wiwi. Momenku Siap Berkemas dengan segala model pendekatan segala macam. Nah, kemudian kita tinggal melanjutkan. Nah, memang menariknya adalah ada beberapa kemudian tantangan kita. Mungkin juga ini menjadi sempat kita diskusi sama Bu Wi kemarin bahwa ada sebagian yang berpikir ini lagi ekosistem yang terjadi hari ini adalah ekosistem membuat rencana usaha. Ya kan? Baik itu bahkan sampai di level kuliahan saja rencana usaha dihargain kan gitu. Sedangkan yang diminta di momenku ini bukan cuma rencana tapi jalan gitu. Nah, yang masuk ke Kaula yang tadinya lulusan momenku ada tidak banyak memang beberapa itu tahunya wah ini kan pelatihan bikin rencana proposal usaha langsung didanai. Oh, nggak bisa kita bilang. Nah, itu kemudian menjadi ada suara-suara miring yang kita udahlah nggak apa-apa lah, mungkin karena mereka masih terbawa dengan suasana style lama atau style di sekitar mereka, acara bisnis plan kompetisi. Enggak, kita ini udah inkubator bukan lagi kompetisi biasa kan gitu kan. Nah, jadi dinamikanya di sana, Mbak. Menarik penuh tantangan ya, seperti kata Mbak Marta tadi bilang yang larinya 120 km per jam jadi 20 km per jam ke 40 itu panjang gitu ya. Iya, itu. Tapi kabar baiknya apa nih? Kabar baiknya adalah kita merasa puas ketika ada beberapa dari mereka yang kemudian bahasa kita ya, mereka memastering bisnisnya. Itu keren banget itu. Ada, Mbak. Ada temannya mereka juga, cuma memang tidak berangkat dari Momenku Siap Berkemas. Dia itu merinding saya nih ceritanya. Dia memastering bisnisnya jual beli elektronik, Mbak. Jual beli elektronik bekas dan dia dandani dewe, reparasi dewe, dijual lagi, Pak. Itu bagus, Pak. Dan dia bisa garansi 2-3 tahun rusak diganti baru. Ganti baru maksudnya baru ya. Bekas yang dia ini baru lagi. Dan ketika kita tanya waktu itu pas kita ngobrol tentang kulkas, dia bilang, "Mas, geser kulkas tuh nggak boleh sembarangan." Dia bilang, "Kenapa?" "Itu sembarangan, frame-nya gini, lanjut piye?" "Nggak kelihatan, Mas," dia bilang. "Tapi paling banyak rusak tuh begitu." Sampai kita, iki bocah kok ngerti sampai segini. Ngerti banget. Jadi
ketika bawa ke mobil harus ngangkat kayak apa dan segala. Ini anak masih umur 19-20 tahun, QC-nya keren juga ya, tapi kira Gunung Kidul loh Mbak itu. Jadi nanti buat teman-teman pemirsa si Bakul Corner nih yang mau beli second ya istilahnya masih bagus, itu salah satunya belilah di peserta Kaula. Jadi dia memang punya skill yang mumpuni untuk itu. Betul, dan itu yang menjadi bisnisnya. Betul, dan itu jadi bisnisnya. Itu yang tak bilang tadi. Kita merasa wow, akhirnya begitu dia ketemu dengan kita kan gadok gitu. Dia spiritnya jadi bangun. Silpi misalnya, Lucky juga contohnya. Saya masih ingat, Lucky itu dalam progres bulan pertama, itu bulan Juli masuk, hari pertama tuh nggak hadir Mbak. Karena Bapak Seto ya, seperti itu. Bapak Seto. Dan saya cuma mikir gini, hari kedua nongol Mbak. Karena kita hari pertama tuh doa bareng Pak, 80 orang Mbak. Kita doa bareng untuk orang tuanya. Jadi keduanya langsung hari keduanya nongol. Saya bilang, ini gila ini. Saya lihat aja, saya ngikutin ritmenya dia, dan terbukti dari laporan omsetnya dia. Wah, itu Mbak Marta, kita kalah Mbak. Kita kalah Mbak. Beneran kita kalah. Boleh dibocorin nggak? Pertama 70-an Mbak. Wow. Bulan Juli. Ya, iya. Begitu masuk di Kaula, 120-an Mbak. Wow. Luar biasa. Oke, stop sampai di sini aja ya, karena kita nanti mau bahas tanya langsung sama Lucky-nya. Ini kan versinya Mas Bio nih mentornya, tapi kita mau buktiin dan juga Silpi gimana ceritanya. Pasti seru banget. Jadi kalau pengen tahu ya jangan kemana-mana dong, tetap di Bakul Corner. Terima kasih masih di Bakul Corner. Monggo lo kalau sambil dicicipin tehnya sambil biar ngobrol santai. Nah tadi Mas Bio udah cerita dan bikin penasaran, bikin kepo ya, bener nggak sih Lucky dan Silpi? Lucky, bener apa yang diceritain sama Mbak Bio? Iya benar. Benernya di mana? Benernya kan waktu awal itu saya ikut di inkubasi bisnis yang tahap pertama kan, itu kan saya belum punya ide-ide yang masuk. Setelah saya ikut inkubasi yang level 2, saya kan mentor sama pembimbingnya, minta saran ini ya. Terus saya bikin kayak akun untuk memasarkan. Jadi saya kan masih keterbatasan di pemasarannya. Jadi kamu tuh masarin apa? Masarin jasa bangun niku. Jasa bangun. Jasa bangun rumah desain? sama desainnya. Oh, desain dan jasa bangun. Iya. Oh, terus kamu masih punya kendala memasarkan. Terus saya dapat arahan kalau saya ini ikut jadinya itu kalau saya bersaing sama yang kompetitor yang besar itu saya pasti kalah. Jadi saya untuk terjun di kolam kecil-kecil tapi banyak. Jadi saya terjunnya di situ. Saya pertama memasarkannya itu kan bangun rumah. Saya bikin iklan rumah budget 100 juta. Wah, itu langsung banyak yang minat. Video yang pertama itu tembus 300.000. Oh iya. Wow. 300.000. Dan soalnya orang kan gini, mana ada gitu, kok kamu ada, gitu kan? Itu kan kalau saya konsepnya itu pertama untuk pasangan baru yang ingin cari rumah. Jadi budgetnya yang minim. Jadi dari itu banyak. Kemarin alhamdulillah ini closing 2. Jadi saya dapat 2 ini harga 140 juta sama 80. Jadi saya ngecake bener di budget 80 juta itu bisa jadi tapi rumah. Emang bisa jadi? Bisa kan, bisa bertahap itu nanti. Gambarnya 100% full, tapi kayak bangunannya misal belum di plafon gitu. Jadi kita tumbuh gitu nanti. Ya, rumah tumbuh. Kita konsep yang 100% dulu. Itu nggak dibilang tipu-tipu nih? Enggak, udah ada realnya. Di depan 100%-nya udah ada. Udah ada. Jadi kita ada contoh portofolio. Ini loh, budget 120 juta bisa jadi seperti ini. Nah gitu. Nah, awal-awal kan kamu belum punya portofolio. Gimana tuh cara biar orang percaya? Kalau awal-awal kan dulunya kan saya itu kerja. Ya saya kerja, dari kerja itu saya bingung. Kalau ini kan biasanya kan saya kerjanya cuma desain doang pertama. Terus saya berpikir kalau misalnya dibangun sendiri gimana. Dari itu, dari saya dapat jasa desain itu saya tawarin, coba kalau saya yang bangun gimana. Waktu awal itu saya bangun rumah budget 300 juta pertama kali bangun, dan itu
Itu Bu. Ya. Dan itu Bu pertama. Jadi kamu nggak dapat untung. Ya ada untung tapi buat operasional. Oke. Pertama itu Bu 300. Berarti Bu Pak itu. Bu Pak itu. Jadi maksudnya ngitungnya belum akurat gitu ya. Bukan belum akurat, saya masih kadang kasih tambah bonus ini masih saya setujui. Masih berbaik hati. Gitu. Dan itu mungkin juga cara promosi dong. Ya. Oke, terus kalau hari ini Lucky gimana bisnisnya kamu? Kalau hari ini alhamdulillah ini sudah berjalan ada 6 proyek ya. Yang 6 proyek itu yang dari 0 itu ada 5. Yang satu ada di Muntilan, ada yang di Jambusari, Pleret, Tamanan sama di Bangun Jiwa itu ada 3 dan ada renovasi kecil-kecilan. Itu kalau dinilai keseluruhan berapa? Kalau omset per tahun ini kalau tembus hampir 1,7 ada. Saya mau temuin para investor ini pada Ini loh ada talent luar biasa. Tapi kalau umur berapa sih Lucky? Boleh tahu? Kalau umur saya baru 21 tahun. Ya ampun, udah omsetnya segitu. Terus Kalau konstruksi itu kan perputarannya cepat. Kita beli besi aja, sekali beli besi bisa 30 juta, 40 juta. Jadi makanya itu perputaran konstruksi itu memang tinggi. Tapi itu kamu sudah ngitung berapa net untungnya? Kalau berapa persen dari biasanya 15 sampai 20%. Wis mantap. Kadang itu tuh kita juga ada cost and fee. Jadi kita kasih apa ya ke klien tuh notanya habis segini. Jadi nanti ada cost fee-nya itu 15% dari Keren. tinggal nanti mau mintanya borongan atau cost and fee. Padahal langsung banget loh itu. Oh iya. Iya, paham. Besok kalau mau bangun bisa ke sana. Belum melibatkan perbankan ya? Belum. Kayaknya prospeknya udah pada nongol semua di sini nih. Ini langsung ada proposal nanti keluar nih Pak ya. Oke, menarik Lucky, hebat sekali. Kalau Silpi cerita dong. Gimana tadi jadi itu bisnis orang tua sebelumnya. Terus kenapa kamu ambil alih ini, prosesnya gimana kalau boleh tahu? Dari kecil kan juga orang tua udah mulai kayak ngajarin ini loh cara jualan. Jadi saya tertarik gimana kalau saya aja yang ngelola. Dari kecil. Kamu sendiri punya inisiatif? Iya, dulu awalnya juga dilatih sama orang tua itu jualan keliling. Jualan apa? Jualan awal itu jualan nasi bungkus sama cistik keliling di lapangan itu. Jadi terus kamu pulang sekolah gitu jualannya? Iya. Terus kamu nggak malu tuh jualan di lapangan? Awalnya sih malu, tapi lama-lama udah kebiasa. Oh. Tahu ada cuan soalnya ya. Hari ini rugi kalau malu gitu ya. Terus? Dari situ saya kan mama juga jualannya di mie ayam bakso. Terus yaudah mah kakak yang lanjutin aja. Terus yaudah sampai sekarang masih saya yang pegang. Padahal kamu tahu kan lihatnya ribet amat gitu loh, masak, terus jualan, nanti cuci-cuci gitu. Gimana caranya kamu? Kalau itu membagi waktu ya kalau pulang sekolah nanti belanjanya di pagi. Kalau enggak minta tolong ke orang tua belanja, nanti saya yang buat dagangan. Sore pulang sekolah terus langsung berangkat jualan. Karyawannya berapa? Karyawan sekarang masih pribadi sih, keluarga. Oh, keluarga. Keluarga itu siapa? Masih kadang ya dibantu orang tua sama bantu adik. Oh, adiknya dikasih duit nggak? Dikasih uang jajan. Dikasih jajan. Terus ada perbedaan nggak ketika kamu jualan ya sama orang tua, terus kamu udah belajar sama Pak Bio nih, ada bedanya nggak gimana ngelola bisnis mie ayam? Kalau dulu kan peruangan itu masih digabung. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah dipisah, terus udah punya catatan secara rinci lagi kayak ini apa yang kurang, terus kayak dari kesalahan-kesalahan kayak komplain-komplain gitu sudah dicatetin, jadi biar nggak ada kejadian kesalahan lagi seperti itu. Oke, sekarang kalau udah dicatat nih omsetnya itu sehari bisa berapa? Kalau sehari itu karena di bulan ini, kalau di bulan ini masih menurun karena sepi juga jualan karena lagi ujian, ya sekitar sehari itu 200-300 porsi. Oh iya. Porsi apa ribu? 200.000. 200.000. Itu modalnya berapa kalau sehari buat belanja? Modal itu kalau modal kita ngambilnya 2 hari. Oh, 2 hari sekali belanja. Gitu. Oh, itu kalau omset segitu untungnya berapa? Keuntungan bisa 25%. 25%. Oh, beneran nih. Udah dihitung beneran. Tahu yang namanya HPP nggak?
Tahu. Udah bisa ngitung itu? Udah. Ah, keren. Ya Pak Bian. Ora iki nek salah jawab aku sing kena iki. Metodenya deg-degan gitu ya. Nah, Oh, keren. iya. Apa yang berdua kalian dapatkan paling menarik namanya inkubasi bisnis kan diajarin macam-macam gitu ya. Jadi tambah tugas gitu sekalian sama kalian kan sambil ngerjain nih. Ini gimana nih? Apa yang paling menarik? Jadi kemudian kalian merasa oh ini tumbuh nih bisnisku. Dari Lucky deh. Kalau dari saya itu yang pertama itu saya ikut inkubasi ini karena saya masih bingung di pemasaran nih kadang. Ya. Dari situ kan kemarin alhamdulillah ini udah tembus, dari itu udah kemarin closing 2, terus yang bulan ini masih progres tuh 4, masih dalam progres desain sama hitungan RAB. Jadi kan di situ kan saya juga desain, saya ngitungin RAB, saya belanja material juga di lapangan. Kamu masih sendiri, nggak ada? Ada, kalau ada mandor juga. Oh, ada mandornya Ada di mandor lapangan. juga, iya. Jadi ada yang dibantu mandor gitu. Oke. Ketemu. Jadi sekarang ada Pemasaran. pemasarannya berarti Ketemunya sudah jadi ketemu. udah ketemu di online itu. Jadi kita nggak usah ngoyak yang tinggi-tinggi nilainya, tapi kecil-kecil banyak gitu. Itu range-nya berapa kalau kamu bilang kecil-kecil tuh? Maksudnya Range-nya berapa? Harganya. Berapa Harganya. biaya harganya yang kamu 3 jual? lantai gitu sanggup nggak kira-kira? kalau 3 lantai saya belum berani ya. tiga lantai belum berani. Tapi kalau yang 2 lantai kan udah berani. Kalau 2 lantai yang masih yang kecil-kecil, kalau yang gede itu nanti harus minta kerjasama kayak konsultan. Iya, Kalau yang masih rumah biasa untuk hunian biasa itu masih berani. Oke. Kan saya masih lulusan SMK juga. Iya. Kalau untuk hitungan tuh kadang Iya. masih bingung. Iya. Jadi kalau untuk rumah kecil kan udah tahu iya. standarnya gini. Iya, ntar roboh ya kalau yang belum. Tapi ngomong-ngomong, Ambil kamu terus pakai belajar. platform apa tadi jualannya? Saya ada TikTok, Instagram, Facebook, saya juga ada YouTube. Oh, paling sering diakses dan Di TikTok jadi ada TikToknya itu Atta Konstruksi di situ. Saya di Atta Konstruksi itu TikToknya itu baru berapa ya? Sekitar 4 bulanan itu. Sekarang udah kalau tayangannya udah ada yang ribuan, 40.000, 50.000. Jadi kan dulunya kan hanya ratusan, nah sekarang udah ribuan. Dari situ kan saya nembaknya itu gimana? Itu rumah budget 100 juta gitu. oh, jadi bisa di mana-mana dong nanti customermu. Ya, kan ini banyak yang dari luar daerah tapi saya tolak. Karena masih keterbatasan di daerah tersebut. Kayak di Semarang, kemarin ada, "Mas, beneran 120 juta." Bener. Bahasan saya tanya, lokasinya di mana? Di Semarang. Ngapunten mboten saged di Semarang. Karena harga materialnya ya. Iya, ada materialnya bisa Masih beda. kendala timnya Mobilitas, juga. Timnya ya, tenaga dan Kan di harga 100 juta kan HPP-nya itu di sekitar 80-an. Nah, terjawab. Iya. HPP di 80-an nanti untuk operasional itu kalau jauh-jauh tuh Nggak nutup. nanti nggak nutup gitu. Nah, berarti nanti tanya lagi sama Pak Bio. Baru mau tak bilang, Gimana kita nanti? lanjutkan di Kaula 2. Di Kaula 2. Jangan kemana-mana, tetap di Si Bakul Corner. Suatu malam Madam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menandanya, oh gila.
Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di sebelahmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Sebenarnya jujur saya mau bilang ke Pak Danang, ini mohon yang segmen ini Pak diperpanjang. Nah, Durasinya. Pak Agus ngusulin kita sepakat. Loh iya, nanti kan tinggal tunggu Pak Danang ya Pak Ini Agus ada ya. kolaborasi Betul. lintas sektor. Iya, ini kayaknya kalau waktu 60 menit itu kurang banget. Jadi. Idealnya 2 malam ya Mbak ya? Langsung kita inkubasi. Tadi lu udah ngomong kayak gitu. Nah, Silvi gimana Silvi? Kamu dapat apa nih setelah ngikutin inkubasi bisnis Kawula Muda? Kamu yang paling berkesan dapat apa nih? Kalau saya sih kan juga gimana ya? Yang dari awal itu memang saya kan belum pernah tahu tentang wirausaha itu begini. Terus kan saya juga dari dulu ikut di wirausaha belia. Nah di situ saya kan nggak dapat apa-apa ya dulu karena ya begitu tiba-tiba langsung wisuda. Terus pas waktu ikut inkubasi ini alhamdulillah dapatnya banyak lumayan dari cara ngitung HPP, cara misahin keuangan, terus gimana caranya biar pemasarannya, omsetnya biar bisa berkembang gitu. Wah ini yang UKM di luar sana itu ngiri loh sama mereka. Ini udah pinter loh ya. Tapi ngomong masih kurang kayaknya Mas Bio ya. Iya, begitu. Ini sebenarnya kalau boleh berjenjang ada bisa dibikin jenjang nggak sih? Sebenarnya kita udah bikin jenjang. Oh. Jadi ketika diminta waktu itu oleh dinas kita mengonsep, kan kita bicara soal apa daya saing ya. Jadi kemudian dari awal kita sudah bikin. Jadi dari 80 orang itu langsung tersaring menjadi 40, dari 40 jadi 30. Jadi dan akhirnya banyak yang protol-protol dan teriak-teriak dan bagi kita ini seleksi alam. Jadi kebetulan habis ini Lucky sama Silvi dan teman-teman itu nanti akan ada satu sesi mereka kita ketemukan dengan angel investor, Pak. Dengan angel investor, Pak. Jadi nanti Jadi tak ngomongin tadi perlu ketemu investor. betul. Sekarang Jadi udah nanti siap, mereka ya. akan menceritakan dan kemudian ini sebenarnya kan skemanya Pak Danang ya melalui dinas. Tapi kemudian kami sadur, Pak. Kami sadur, kami bilang bahwa terserah investornya mau mengeluarkan angka berapa, tapi tidak keluar dari jalur yang kita sudah ini. Nanti kita akan bilang, seandainya nilainya itu katakan, oh investornya bilang, saya cuma nilai layak saya 5 misalnya gitu kan, maka nanti dinas akan hadir menengkapi jadi 10. Nah itu bahasanya begitu, Mbak. Jadi mereka jadi belajar langsung, mentalnya juga benar-benar. Jadi ketika kita rencana akan menghadirkan tiga angel investor, itu memang untuk ngetes fighting spirit mereka, are you mastering or not di bisnis ini kan gitu kan. Kemudian habis itu biarkan para angel investor itu yang ngomong, saya kalau mau join saya chip in cuma sekian deh gitu. Nah mereka agar muncul pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan agar nilai saya tinggi. Nah ada yang menarik Pak Danang. Jadi skemanya ini memang di dalam dalam teman-teman ketika menganggarkan itu ada pendampingan. Tapi karena saya di sini sebagai beban moral, pendampingan kami lanjut, Pak. Di luar tanggal itu sehingga bahasanya adalah dana yang didapatkan dari angel investor itu benar-benar kami kawal ketat. Dia sampai kemana larinya. Nah itu yang sudah jadi kami. itu real nanti mereka para investor itu akan bisa real melalui skemanya beliau yang melalui Pak Agus kan. Gitu. Nah jadi Saka Wirausaha itu sudah terjadi, Pak. Di Pramuka itu sudah terjadi.
Ada yang cuma, saya cuma ngargain punyamu 500.000. Ya masa 500.000, biarkan dia nanti ngobrol sama pendampingnya. Oke. Ya kan? Nanti Ya, biarin. ini insight betul ini Mbak Marta. Gimana Pak? Ditanggapi Pak? Jadi saya ini banyak waktu, saya banyak ke masyarakat, itu kalau saya hadir di undangan masyarakat tuh dilewatin jalan yang rusak-rusak. Sehingga langsung kepikirannya ini butuh diperbaiki oleh pemerintah. Iya. Nah sekarang saya dihadapkan pada ada potensi yang luar biasa. Ya. Yang dimana ini saya sepakat, kami Komisi B ini berapa kali Pak Agus rapat dengan kami, Pak kami punya rencana ini, kami udah percaya duluan nih. Jadi tinggal dikembangkan aja. Untuk Ya. teknisnya jelas kami tidak tahu. Betul. Harus pemerintah itu harus hadir seperti apa kami tidak. Iya. Nah justru teman-teman nanti silahkan Bu Ya. kolaborasi dengan OPD yang lainnya. Saya kawal betul. Karena itu tadi jalan saya bisa segera dibangun. Nah, sekarang ini potensi ini harusnya mulai tumbuh. Dan Manusia ini Pak yang Iya. harus Ini jadi itu. investasi yang Ini mumpung ada Pertumbuhan Pak Danang, Pak. wirausaha. Saya tak matur, Pak. monggo. Mungkin kita butuh satu anchor ekosistem anak muda, Pak. Siap. Karena kalau belut hari ini yang di dinas, Ya. itu kan image-nya sudah pelaku usaha. Ya. Nah, syukur-syukur kalau kita punya entah itu aset nganggurnya pemerintah, Boleh. itu kita jadikan base camp anak muda. Mau dia belajar, mau dia sudah punya usaha atau apapun, dari sini nanti kita buang ke belut, Pak, kalau mau kelanjutannya. Ya. Jadi ini untuk menangkap, jadi momenku, Kaula, Saka punya satu rumah, Pak. Ya. Gitu. Bidang aset juga mitra Komisi B nanti Iya. saya sampaikan. Oke. Oke, nah ini Pak Danang biasanya ketemu masalah, ini ketemu banyak solusi. Ya. Contoh-contoh yang memang sudah berhasil. Berarti kan terbuka ya Pak. Iya, Mata nanti betul. sampaikan ke Komisi B yang lain dong, biar Iya, siap. bahwa ini ternyata upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ternyata juga sebuah investasi yang luar biasa hasilnya. Betul. Kalau gitu, ini tadi kan ngomong ketemu angel investor, sebenarnya mereka juga belajar untuk memvaluasi usahanya Betul. ya, valuasi bisnisnya Betul. ya. Ih keren banget, susah loh itu ya. Pak Danang dan Pak Agus ini mohon memberikan apa ya semangat Ya. untuk teman-teman muda di sana, nanti juga Bu Wiwi saya mohon untuk berkenan menyampaikan supaya ini contoh-contoh real yang di luar sana mungkin masih banyak yang seharusnya bisa masuk juga Betul. menjadi bagian dari program ini. Mungkin dari Pak Agus silakan. Kalau di saya berangkatnya dari gini aja. Jadi kita itu punya target tahunan tentang rasio kewirausahaan. Betul. Di bulan Februari dan di bulan Agustus. Februari itu biasanya tinggi, Tinggi. tapi ketika Agustus turun. Karena kembali lagi seperti yang sampaikan Pak Biu, lulusan SMA, SMK dan lain sebagainya itu pengennya banyak sekali dan pengen bekerja. Dalam artian tidak menciptakan wirausaha sebagai wirausaha. Artinya ini contoh, ini sampel yang ada di sini, ini loh betul-betul ada dan dinas dalam hal ini berupaya untuk mengakomodir hal itu. Tentunya dengan berbagai macam versi, Ya. inkubasi bisnis, kemudian bagian dari kolaborasi. Kolaborasi dengan dinas-dinas teknis dan saat ini dengan dinas Dikpora. Dikpora. Dan hasilnya seperti ini, monggo, ini bagian yang bisa ditindaklanjuti siapapun. Termasuk jadi nantinya kami juga dengan Pak Danang, tadi sudah Pak Danang Ya. siap. Ya. Ini betul-betul Bapak. Jadi kalau selama ini dengan berbagai macam memang terhadap yang banyak 340 bahkan 360 ribu UMKM, pendekatannya memang berbeda-beda. Dan ini pendekatan yang katakanlah bagi kami Ya. champion lah, Ya, Ya. luar biasa. kesempatan khusus. Dan Memang sudah terbukti ada dan hasilnya. sudah terbukti ada. Jadi ini bagian yang akan kita dorong, kita laksanakan, berkesinambungan, syukur nanti ada fasilitasi-fasilitasi yang memungkinkan. Amin. Terus Mas Biu gini ya Mas. Justru yang menarik ini diskusi on off air tadi. Iya. Ya, betul. Kita bicara efisiensi itu memang anggaran-anggaran yang memang harus diefisiensi. Betul. Perjalanan dinas, rapat-rapat yang cuma begitu-begitu aja. Gak apa-apa Pak, itu Pak dipotong. Justru itu Mbak Marta. Iya. Justru yang model-model seperti ini tidak boleh ada efisiensi. Betul. Ini harus ditambahi anggarannya, kegiatan. Betul. Jadi saya kira diskusi kita diskusi produktif lah. Terima kasih Pak Danang. Ya, artinya kalau bicara teman-teman, Pak, kami anggaran perjalanan dinas memang nggak penting banget itu. Ya, untuk melihat yang punya prestasi Pak. Justru itu, justru ini yang saya kira
saya optimis sekali. Titip Pak Agus. Pokoknya kalau di komisi, saya tahunya ya Pak Agus butuhnya berapa miliar untuk seperti ini itu nih. Narasinya tidak terlalu banyak, tapi kami sering diajak ini untuk melihat langsung. Jadi semangat ya Pak? Iya, jadi nggak hanya dilihat jalan rusak, kering gitu. Kadang kami juga sudah banyak kami melakukan itu, tapi ternyata di luar itu potensi-potensi yang kedepannya ini juga jauh lebih penting. Terima kasih Pak Danang. Dan itu mengungkit memang betul. Iya. Bu Wiwi menerima tantangan dari Pak Danang? Oh, bukan. Bagaimana nanti kolaborasinya makin akan diperkuat seperti apa Bu? Ya, baik, karena kami di bidang pembinaan SMK di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 205 SMK, 49 SMK negeri dan 150 sekian sekolah swasta Pak. Dan alhamdulillah dari sekolah negeri yang 49 ini kan sudah ada 22 yang sudah ditetapkan sebagai BLUD. Targetnya agar proses-proses praktek bisnis di sekolah ini kan sebagai contoh nyata sebelum mereka terjun. Kami sedang mendorong SMK-SMK ini untuk betul-betul menerapkan model pembelajaran teaching factory yang dimana sekarang banyak SMK khususnya yang negeri BLUD itu sudah bertumbuh dan juga memberikan tambahan angka yang omsetnya juga sudah luar biasa. Bagaimana memanfaatkan aset yang diberikan bantuan itu dari pusat berupa infrastruktur. Tahun ini kan revitalisasi SMK DIY cukup luar biasa, 29 SMK dengan nilai yang tidak kecil. Kami akan mendorong pemanfaatan aset sekolah itu betul-betul untuk proses belajar bisnis anak-anak yang nyata. Nah, dorongan dari Pak Danang tentu sangat kami butuhkan dukungannya, terutama juga nanti munculnya konsep momenku siap berkemas. Kita ingin DIY ini maju sehingga rasio angka kewirausahaan terus naik dan itu akan menjawab persoalan-persoalan DIY saat ini. Maka SMK-SMK yang memang belum BLUD ini juga bisa menjadi didorong juga dari regulasi, kemudian dan sudah ada perdanya Bu. Ya betul. Dan hanya tinggal nanti kami melanjutkan konsep-konsep wirausaha di tingkat sekolah ini untuk kemudian bersinergi dengan UMKM, dan kami mengajak seluruh siswa di daerah istimewa Yogyakarta banggalah menghasilkan sesuatu sendiri, kuliah dengan uang sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Insya Allah kita tidak akan tergantung pada pekerjaan yang direbutkan 70,72% usia produktif di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak. Waktu kita memang sangat terbatas, jadi pengennya tuh kita ngobrolnya panjang lebar lagi ya. Tapi kalau panjang kali lebar nanti nilainya berapa, Luki? Volume. Kalau tambah tinggi kali tinggi berarti volume ya. Tapi berapa meter? Iya, nggak bisa panjang lebar, tapi semoga obrolan singkat ini menginspirasi karena kita betul-betul memperlihatkan, menyampaikan sebuah program yang memang hasilnya nyata dan komitmen dari Dinas Koperasi UKM DIY bersama dengan Dikbora, dan terlebih lagi komitmen dari Komisi B ya. Jangan khawatir nanti ada yang uang jalannya itu kemudian berubah menjadi pemberdayaan kepada masyarakat. Semoga kita semuanya juga punya keinginan kuat, punya motivasi yang kuat untuk bagaimana membangun, menjadi bagian, membangun DIY menjadi semakin istimewa. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Danang, Bu Wiwi. Ya, kita lanjutkan obrolan ini lain kali. Dan terima kasih juga yang tercinta anakku, anak-anak Luki dan Silvi, dan tentu saja mentornya yang luar biasa tercinta Mas juga. Itu nanti titik-titik gak ya? Semangat buat kita semuanya, boleh dong tepuk tangan buat diri sendiri. Terima kasih saya Marta Sasongko dan UMKM Jogja selalu naik kelas. Naik kelas. Hei cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di
ujung malam, dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.